Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ridho. Jadi di sini saya Asia Nifah, NRP 0531194002 akan menjelaskan salah satu serangan dari hacker ke website atau aplikasi, yaitu brute force attack untuk tugas pertama dari mata kuliah keamanan web dan aplikasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari brute force attack itu, seperti itu. Nah, pertama yaitu pengertian dari brute force attack terlebih dahulu. Nah, brute force attack ini adalah serangan yang dilakukan untuk membobol password dengan cara mencoba setiap password sampai akhirnya menemukan password yang tepat. Nah, intinya itu brute force attack ini seperti mencoba-coba. Jadi hacker itu mencoba-coba password dari sebuah akun yang ada di website ataupun di aplikasi seperti itu sampai akhirnya bisa. Nah, cara ini itu termasuk cara yang apa ya, bisa dibilang itu cara lama dari seorang hacker untuk menghack suatu akun seperti itu. Nah, contohnya itu misalnya ada sebuah akun. Nah, akun ini memiliki password buka 123. Nah, hacker ini tuh akan coba-coba untuk meretas akun tersebut dengan sebuah kata tertentu yang dimasukkan ke dalam password akun tersebut. Misalnya yaitu tadi passwordnya buka 123. Nah, nanti hackernya nyoba-nyoba kayak buka 12, di submit nggak bisa, terus coba lagi buka 123, terus di submit akhirnya bisa. Nah, seperti itu tuh, itu adalah brute force attack, itu serangan coba-coba. Nah, motif serangan dari brute force attack ini yaitu ada 6 dan bisa bertambah. Nah, yang pertama adalah mencuri informasi personal kita atau Anda, termasuk kata sandi seluruh akun Anda. Kalau misalnya kata sandi itu maksudnya korbannya ini mengeset password yang sama untuk seluruh akun yang dia miliki, dan kemudian bisa saja hacker ini menjualnya ke pihak ketiga seperti itu. Lalu menggunakan akun Anda untuk melakukan tindakan kriminal seperti menyebarkan konten hoax ataupun melancarkan serangan phishing, dan juga bisa saja untuk kasus-kasus yang terakhir kali ada yaitu penipuan seperti itu. Lalu bisa saja hacker ini menghancurkan reputasi korban dengan cara merusak websitenya atau memasukkan malware atau spyware dan ads ke website korban untuk memonitor aktivitas mereka serta memperoleh uang setiap kali pengunjung mengklik iklan tersebut. Nah, hal ini tuh kerap kali ditemui waktu kita itu mengunjungi sebuah website ilegal. Nah, setiap kita mengeklik sesuatu dari website itu tuh biasanya itu akan mengarahkan ke iklan-iklan yang tidak mau kita lihat seperti itu. Dan setiap pengunjung yang mengunjungi website tersebut itu mengeklik atau maksudnya sengaja atau tidak sengaja mengeklik sesuatu yang ada di websitenya itu, nah itu tuh bisa memberikan uang atau ya intinya seperti sesuatu ke hacker itu yang dimana itu tuh menguntungkan bagi hackernya seperti itu. Hanya mengarahkan website ke situs yang telah disiapkan pelaku dan tentunya mengandung konten berbahaya yang dipenuhi dengan iklan yang menguntungkan pelaku. Nah, selain waktu kita mengeklik itu diarahkan ke ads atau website yang tidak ingin kita lihat, itu bisa saja mengandung konten yang berbahaya untuk dilihat atau tidak layak untuk dilihat seperti itu. Lalu ada penginfeksi perangkat Anda dengan malware dan menggunakan dan mengubahnya menjadi botnet seperti itu. Selanjutnya adalah metode brute force attack. Nah, dalam metode brute force attack ini ada pertama metode sederhana.
Nah, metode sederhana ini yaitu hackers mencoba menebak kata sandi secara logis dan sistematis tanpa bantuan software maupun tool apapun. Nah, misalnya itu bisa saja kasusnya itu sering terjadi pada misalnya ada orang menjalin hubungan atau bisa dibilang kayak pacaran seperti itu. Nah, biasanya tuh orang-orang seperti itu kadang menukar akun-akunnya seperti itu. Nah, si cowoknya itu misal ya, si cowoknya ini kayak coba-coba mau meretas akun si ceweknya itu dengan cara kayak apa sih yang kayaknya mendekati nih sama ceweknya ini gitu. Bisa saja seperti itu tanpa bantuan software maupun tool apapun. Nah, itu tuh kasusnya misalnya kalau dia itu si hackernya ini sudah dekat seperti itu. Soalnya kadang itu mereka juga kadang kayak mengetahui tentang korbannya terlebih dahulu gitu. Hanya adalah metode dictionary attack, yaitu hacker menyiapkan sekumpulan password yang paling memungkinkan untuk digunakan. Dengan daftar password yang telah disiapkan, hacker akan mulai mengeliminasi setiap daftar yang telah dicoba ataupun gagal seperti itu. Nah, berbeda dengan metode sederhana, metode kamus ini, maksudnya metode dictionary attack ini, yaitu hackernya ini tidak asal nebak gitu dengan password yang telah maksudnya ada list password seperti itu ya. Nah, itu tuh hacker itu akan kayak mengeliminasi, kayak memilih-milih ini yang mana sih yang paling dekat sama ini gitu. Dan hanya kombinasi password yang sering cocok saja yang digunakan sehingga lebih efisien dalam menjalankan aksinya seperti itu. Selanjutnya adalah metode hybrid. Ya, metode hybrid adalah serangan brute force attack dengan menggabungkan metode sederhana dan metode kamus. Nah, artinya hacker ini telah memiliki daftar password untuk menebak login. Nah, sudah punya nih list-listnya apa aja passwordnya untuk menebak akun ini agar bisa diretas seperti itu. Nah, namun selain mencoba menebak kombinasi pada daftar yang ada, mereka juga bisa mencoba-coba untuk menambahkan angka atau huruf yang dianggap potensial seperti kayak tanggal lahir atau tanggal alamatnya, bukan tanggal sih, nomor alamatnya seperti itu. Selanjutnya adalah metode kredensial. Nah, metode kredensial yaitu menggunakan username dan password yang cocok pada suatu akun untuk akun lainnya. Ide ini tak sedikit orang yang menggunakan password yang sama dalam berbagai layanan. Nah, beberapa orang itu beberapa orang itu pasti memiliki banyak akun. Nah, untuk mengatasi kelupaannya itu kadang itu orang itu mengeset semua password pada semua akunnya itu sama. Nah, jadi misalnya kalau seorang hacker itu bisa menghack satu akunnya, itu tuh bisa maksudnya kalau cuma satu yang bisa dihack, itu otomatis bisa menghack semua akun yang dimiliki oleh orang tersebut karena passwordnya itu sama seperti itu. Selanjutnya adalah metode rainbow table. Jadi metode rainbow table ini adalah metode brute force attack yang paling unik karena hacker itu tidak menebak password tapi melakukan deskripsi proteksi hash hasil enkripsi dari sebuah password. Nah, metode ini tuh paling berpeluang untuk memberikan password yang akurat seperti itu. Selanjutnya ada tools-tools yang bisa membantu hacker atau peretas untuk melakukan brute force attack. Apa saja tools tersebut? Nah, tools tersebut itu ada, yang pertama adalah AirCrackNG, yaitu sebuah hacking tool yang digunakan untuk meretas kata sandi Wi-Fi. Dalam prosesnya, tool ini melakukan serangan berbasis dictionary attack yang sudah dijelaskan di metode sebelumnya. Seperti itu. Nah,
Crack NG ini juga menghasilkan keberhasilan serangannya akan banyaknya dipengaruhi oleh, maksudnya keberhasilan serangannya dari Crack NG ini dipengaruhi oleh efektivitas password dictionary tools tersebut. Nah, Crack NG ini dapat digunakan di perangkat Windows, Linux, iOS, dan juga Android. Nah, selanjutnya adalah OPH Crack. Nah, OPH Crack ini merupakan tool berbasis Rainbow Table yang mana secara khusus didesain untuk meretas kata sandi perangkat Windows. Nah, tool ini itu hanya bisa menembus password yang memiliki tidak lebih dari 14 karakter dan menggunakan alphanumeric karakter seperti itu. Selanjutnya adalah John the Ripper. Nah, John the Ripper merupakan salah satu hacking tool yang populer digunakan di 15 platform sistem operasi termasuk Unix, Windows, OpenVMS, DOS, dan juga iOS. Nah, tools ini tuh mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan teks dan angka maupun melancarkan serangan berbasis dictionary attack. Selanjutnya adalah THC Hydra. Jadi THC Hydra ini dapat digunakan untuk melakukan dictionary attack terhadap lebih dari 30 protokol yang berbeda dan diantaranya mencakup HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SMB, dan lain-lain. Nah, tools ini tuh mendukung berbagai sistem operasi termasuk Linux, Windows, macOS, Solaris, dan lain-lain. Selanjutnya adalah LOPHT-Crack. Nah, nggak hanya OPH Crack nih. Nah, LOPHT-Crack ini juga mempunyai kemampuan untuk meretas password perangkat Windows. Nah, bedanya itu LOPHT-Crack ini bisa melancarkan serangan dengan berbagai metode, mulai dari dictionary attack, Rainbow Table, hingga hybrid attack. Nah, gimana cara mengatasi brute force attack ini? Nah, yang pertama ada mengunci akun. Nah, jadi misalnya kita punya sebuah aplikasi seperti Instagram ataupun Line, itu kalau bisa itu dikunci. Kayak waktu mau membuka aplikasinya itu harus disandi terlebih dahulu karena sudah ada banyak banget aplikasi yang menyediakan layanan untuk mengunci aplikasi-aplikasi tersebut, ataupun ada juga seperti keamanan tambahan dari aplikasi tersebut. Contohnya Line, kalau misalnya buka Line itu ada kayak pengaturan untuk keamanan lainnya. Jadi bisa di password sebelum membuka akun ini seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menggunakan device cookies. Nah, apa sih maksudnya menggunakan device cookies ini? Nah, maksudnya itu adalah untuk menambah tingkat keamanan website itu device cookies ini bisa dijadikan sebagai autentikator tambahan. Nah, device cookies ini akan melakukan autentikasi pada valid user atau invalid user seperti itu. Selanjutnya adalah menggunakan CAPTCHA. Tulisannya kayaknya typo itu. Jadi CAPTCHA ini akan menghadirkan beberapa tes yang mudah dilewati manusia tetapi sulit dilewati oleh komputer seperti itu. Nah, tes ini dapat mengamankan sistem dari serangan brute force attack ini dan yang dilakukan dengan bantuan alat atau komputer seperti itu. Misalnya kayak kan sering banget waktu kayak diskon ini Shopee yang 3.3 itu atau 12.12, Shopee 12.12 itu contohnya itu banyak banget orang yang melakukan check out, maksudnya check out suatu barang yang diperebutkan oleh banyak orang itu dengan melakukan pemrograman tertentu yang bisa melakukan otomatis check out kepada aplikasi tersebut seperti itu. Nah, sarannya, maksudnya mungkin solusi yang untuk menghadapi
cara-cara tersebut itu bisa menggunakan captcha seperti itu. Lalu meningkatkan kompleksitas password dengan mengkombinasikan huruf, simbol, dan angka. Nah, selain password itu idealnya itu lebih dari atau pas 8 karakter seperti itu. Nah, dari 8 karakter ini tuh jangan cuman kayak huruf aja atau simbol aja atau angka aja. Kalau bisa itu mengkombinasikan huruf, simbol, dan angka agar password itu susah untuk ditebak seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Nah, kesalahan dari orang yang memiliki banyak akun dan passwordnya itu sama itu ya itu tadi, kalau misalnya hackernya itu ngehack satu akunnya, itu bisa saja dia itu mengambil alih semua akun yang dimiliki oleh korban tersebut seperti itu. Terapkan account logout polisi untuk mengunci akun pengguna dalam jaringan Anda. Jika terdeteksi gagal, masukkan kata sandi beberapa kali. Nah, ini tuh sering ada di HP ataupun aplikasi-aplikasi tertentu seperti Gojek ataupun yang lain-lain. Misalnya kalau penggunanya ini gagal memasukkan kata sandi atau kode tertentu gitu ya, dalam beberapa kali, misalnya 3 kali ataupun 5 kali, itu tuh akan otomatis terkunci sementara seperti itu. Nah, itu tuh adalah salah satu bentuk account logout polisi untuk mengunci akun tersebut agar tidak mudah untuk diretas seperti itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.